Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa. Jadi ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, baiknya ibu absensi terlebih dahulu. Iqbal Tialo, Sarini El Laijo, Priyanto Rahim, Lulu Noha, Nanda Wongku. Baik, berarti hadir semua siswa pada pagi hari ini. Kan siswa berjumlah 10 orang dan pada pagi hari ini telah hadir semua. Nah, ada yang ingat mengenai materi kita minggu lalu? Ya, jadi materi minggu lalu itu kita membahas mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia, yang dimana ada 4 teori. Nah, keempat itu yang pertama ada teori Gujarat. Ada yang bisa menyebutkan teori kedua? Ya, silakan. Ya, teori kedua yaitu teori Persia. Dan teori ketiga yaitu teori Mekah. Teori yang keempat di sini ada mengenai teori Cina. Agama Islam ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan. Jalur perdagangan ini dimulai pada abad ke-5, di mana agama Islam masuk ke Indonesia sangat memberi pengaruh yang besar terhadap Indonesia, di mana Indonesia terdiri dari banyak suku, banyak budaya, dan banyak juga agama di dalamnya. Nah, untuk teori Gujarat sendiri ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Iya, jadi teori Gujarat itu dibawa oleh seorang ilmuwan dari Belanda. Untuk teori Persia sendiri masuk ke Indonesia ternyata pada saat abad ke-7. Teori berikutnya yaitu teori ketiga, ada yang bisa menjelaskan? Ya. Iya. Jadi teori berikutnya yaitu mengenai teori Mekah. Teori ini dibawa oleh seorang musafir dari Mesir yang bertujuan untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh belahan dunia. Dan yang terakhir yaitu teori Cina. Teori Cina sendiri menyebar ke Indonesia, disebarkan oleh seorang Muslim dari Cina. Nah, itu adalah materi yang kita bahas minggu lalu. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia ada yang bisa menyebutkan? Ya, silakan. Kerajaan Islam di Indonesia, benar yang seperti teman kalian sebutkan tadi, yaitu ada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, Kerajaan Buatalo yang terletak di Sulawesi Selatan, Makassar. Nah, dari kerajaan-kerajaan yang saya sebutkan tadi kan ada Kerajaan Samudra Pasai. Ada yang tahu Kerajaan Samudra Pasai itu di mana? Di provinsi apa? Ya, silakan. Ya, jadi Kerajaan Samudra Pasai itu terletak di Provinsi Aceh, tepatnya di bagian utara ya. Dan kerajaan yang kedua itu yaitu Kerajaan Demak. Jadi Kerajaan Demak ini awal mulanya berada di Indonesia pada tahun 1478. Dan yang kerajaan berikutnya atau kerajaan ketiga yaitu Kerajaan Mataram. Dan terakhir adalah Kerajaan Buatalo, di mana kerajaan ini seperti yang saya jelaskan, saya sebutkan tadi bahwa dia berada di Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar. Jadi dia berada di Sulawesi Selatan. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi, Ibu sudah menjelaskan mengenai teori masuknya Islam di Indonesia yang terdiri dari 4. Dan Islam masuk di Indonesia yaitu melalui jalur perdagangan.
Selain itu, di Indonesia juga ada kerajaan-kerajaan Islam yang dimana itu ada Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, dan Kerajaan Gorontalo. Ada yang bisa menjelaskan kembali apa yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ya, silakan. Ya, jadi seperti yang telah Frianto Rahim jelaskan ya, bahwa yang dia jelaskan tadi itu sudah benar. Kita beri tepuk tangan. Nah, tadi yang disebutkan oleh Frianto Rahim itu benar ya. Dia sempat menjelaskan tentang kerajaan dan teori-teori Islam. Jadi materi berikutnya yaitu peninggalan Islam masa kini. Peninggalan Islam masa kini itu ada contohnya seperti masjid. Contohnya kedua itu seperti keraton, makam, seni rupa, dan seni sastra. Anak-anak sekalian, pada hari ini Ibu akan memberikan kalian 5 soal ya untuk kalian kerjakan. Baik, ini tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian yang berjumlah 5 soal tadi. Nah, soal itu akan Ibu berikan kepada ketua kelas. Selanjutnya akan Ibu periksa minggu depan. Itu materi yang bisa Ibu berikan pada hari ini. Ibu minta maaf apabila ada salah-salah kata pengucapan kepada kalian. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.